Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian masih semangat sampai dengan hari ini ya untuk mengikuti perkuliahan online. Nah, pokok bahasan kita itu adalah peramalan permintaan atau demand forecasting. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah jelaskan tentang pengertian dari peramalan permintaan, kemudian jenis-jenis peramalan, ya, saya sudah jelaskan. Nah, kemudian apa saja fitur-fitur umum dari peramalan, saya juga sudah jelaskan tujuan peramalan, serta pendekatan dalam peramalan. Nah, saya juga sudah jelaskan jenis-jenis ataupun teknik-teknik yang biasanya dilakukan oleh perusahaan di dalam melakukan ramalan, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang peramalan, teknik-tekniknya seperti saya sudah sampaikan tadi itu banyak, ya. Jadi ada metode Delphi, ada exponential smoothing, regresi, moving average, ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh dari beberapa teknik peramalan, tidak semuanya ya, hanya akan ada 3, yaitu moving average, least square, dan regresi linear sederhana. Nah, untuk contoh peramalan yang akan saya jelaskan di sini, ini akan terdiri dari 3 video ya. Jadi forecasting part 1, forecasting part 2, dan forecasting part 3. Nah, video kali ini itu adalah forecasting part 1. Kita akan mulai dengan moving average. Oke, jadi saya akan lanjutkan dengan metode peramalan kualitatif. Apabila kita menggunakan metode peramalan kualitatif, pertama-tama saya ingin ingatkan bahwa ini berarti kita membutuhkan data-data dari masa lalu. Dan data-data ini berupa angka. Kalaupun tidak berupa angka, data-data ini harus berupa data yang bisa dikuantifisir. Data yang dikuantifisir, saya sudah pernah jelaskan sebelumnya. Nah, sebenarnya ada banyak metode melakukan peramalan dengan menggunakan metode kualitatif. Tetapi karena adanya keterbatasan waktu, maka saya hanya akan menjelaskan 2 macam metode peramalan kualitatif, yaitu metode moving average atau rata-rata bergerak, dan metode least square ataupun metode kuadrat terkecil. Nah, saya akan mulai dengan metode moving average atau rata-rata bergerak. Nah, jadi moving average atau rata-rata bergerak itu diperoleh melalui penjumlahan dan pencarian nilai rata-rata dari sejumlah periode tertentu setiap kali menghilangkan nilai terlama dan menambah nilai baru. Nah, nanti saya akan berikan contoh apa yang dimaksud dengan menghilangkan nilai terlama dan menambah nilai baru. Nah, di sini kalian bisa lihat formula dari moving average. Jadi formulanya itu adalah MAN sama dengan sigma dt dibagi dengan N. MA ini adalah moving average, sedangkan N ini adalah jumlah periode. Nah, kemudian DT itu adalah demand pada bulan ke-T dibagi dengan N. Jadi N ini adalah jumlah periode. Nah, demand di sini ataupun permintaan ini hanya merupakan contoh ya dari apa objek yang akan kita ramalkan. Nah, di sini
Tidak harus demand ataupun permintaan. Bisa saja di sini kita mau meramal tentang penjualan. Nah, jadi berarti di sini demand akan kita gantikan dengan selling ya. Oke, jadi saya akan lanjutkan. Jadi metode moving average itu digunakan bila data-datanya tidak dipengaruhi oleh faktor musim. Nah, contoh faktor musim di sini adalah produk-produk pertanian. Nah, apabila kita ingin melakukan peramalan terhadap produk-produk pertanian, maka kita tidak bisa menggunakan metode moving average. Nah, kemudian digunakan untuk peramalan dengan periode waktu yang agak spesifik ya. Jadi tertentu di sini. Nah, kemudian mengenai metode moving average itu peramalan jangka pendek itu jauh lebih baik dibandingkan untuk peramalan jangka panjang. Ya. Nah, berikutnya ini saya berikan contoh bagaimana melakukan forecasting ataupun peramalan dengan menggunakan metode moving average. Dari di sini data yang kita miliki itu ada 4 tahun. Ya. Nah, data 4 tahun ini kemudian dijadikan 4 periode. Ya, jadi satu periode itu triwulan ya. Jadi karena dia triwulan berarti jumlah data di dalam 1 tahun itu ada 4. Nah, karena data kita 4 tahun, berarti jumlah data yang kita miliki itu ada 16. Nah, di sini di kolom berikutnya itu adalah penjualan. Nah, ini penjualan dalam unit. Anggaplah ini adalah penjualan penjualan mobil ya di dalam unit. Nah, untuk periode pertama tahun 2011, jumlah penjualan itu ada 80 unit. Ya. Periode kedua 78 unit, seterusnya sampai dengan periode keempat tahun 2014 ya, itu adalah 97. Nah, sekarang kita mau melakukan peramalan. Nah, sebelum kita melakukan peramalan dengan menggunakan moving average, kita harus membuat total gerakan. Namanya moving berarti dia bergerak. Saya berikan contoh di sini, total gerakan yang akan dilakukan itu adalah 3 bulanan. Jadi bukan 3 bulanan, 3 triwulan. Nah, 3 triwulan berarti ini ya, 1, 2, 3. Ini berarti 3 triwulan karena satu periode ini, satu data ini adalah data 3 bulan. Berarti kalau 3 triwulan berarti yang kita jumlahkan itu adalah jumlah data 1, 2, 3 atau 80 ditambahkan dengan 78, kemudian ditambahkan dengan 83. Nah, hasilnya itu adalah 241. Nah, karena total gerakannya di sini adalah 3 triwulan, berarti 241 ini kita bagi dengan 3. Hasilnya itu adalah 80,0. Nah, inilah yang dikatakan tadi di depan bahwa metode moving average itu mengganti nilai lama dengan nilai yang baru. Oke? Nah, saya kasih contoh lagi berikutnya. Total gerakan triwulan berikutnya. Ini tadi kan yang pertama, kemudian yang kedua itu berarti 78 ditambahkan dengan 83 ditambahkan dengan 85. Hasilnya itu adalah 243. Kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 82,0. Nah, kalau kita lanjutkan terus, kita akan dapatkan di sini ya, sampai dengan di bawah sini ya. Kita akan dapatkan data yang terakhir itu adalah 96 ditambah dengan 100 ditambah dengan 97, itu hasilnya 293. 293 kita bagi dengan 3, kita akan dapatkan 97,7.